Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pelajar di Spenba. Selamat datang di acara Ngopi, Ngobrol Pembelajaran Inovatif. Bersama saya, Imade Semberana. Nah, sahabat pelajar di Spenba, sekarang kita akan membahas seputar pendidikan terkini. Nah, kita sekarang kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Makassar. Tentunya di Sulawesi Selatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Selamat siang Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan Ibu bersama rombongan telah hadir di SMP Negeri 2 Bangli ya Bu ya. Tak lupa saya ucapkan selamat datang di Bangli, khususnya di SMP Negeri 2 Bangli. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu kepada sahabat belajar di Spenba. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Agustina, kebetulan sebagai Wakasek Kurikulum di SMP Negeri 3 Makassar. Selain sebagai Wakasek, saya pengampu bidang studi bahasa Indonesia. Selamat siang, nama saya Darmawati. Saya Wakasek Kesiswaan di SMP Negeri 3 Makassar. Saya mengampu mapel subject of social science. Kebetulan saya juga adalah manajemen representatif di SMP Negeri 3 Makassar. Baik Ibu, Ibu sudah jauh-jauh bersama rombongan Ibu datang ke SMP Negeri 2 Bangli. Tentunya ada tujuan dan maknanya ya Bu ya. Kalau boleh tahu apa sih tujuan Ibu datang ke SMP Negeri 2 Bangli? Mungkin bisa didahulukan oleh Ibu. Setiap jalan pasti kami memiliki tujuan, karena orang yang berjalan tanpa tujuan itu sama dengan orang yang merencanakan kegagalan. Nah, kami datang memang dengan embel-embel studi tiru, jalan untuk belajar sambil meniru apa yang baik, tentunya yang positif, dan kami rupanya tidak salah mengambil sekolah SMP Negeri 2 Bangli sebagai tujuan untuk sekolah studi tiru. Jadi kami bertujuan datang memang untuk meniru. Jadi tolong izinkan kami mengambil gambar, mengambil informasi sebanyak-banyaknya yang bisa kami bawa pulang sebagai oleh-oleh terbaik. Demikian. Saya sebagai siswa SMP Negeri 2 Bangli sangat senang sekali karena sudah ada warga dari Makassar mengikuti studi tiru dari SMP kami. Itu sangat luar biasa bagi kami ya Bu ya. Saya terutama dari siswa SMP Negeri Bangli sangat bangga Bu punya sekolah seperti ini. Nah, menurut pendapat Ibu bagaimana Bu? Apa tujuan Ibu datang dengan rombongan Ibu ke SMP Negeri 2 Bangli? Terima kasih. Seperti tadi yang teman saya katakan, Ibu Agustina, bahwa kami bertujuan datang ke sini adalah untuk meniru sesuatu yang selama ini belum kami miliki. Dan saya penasaran dengan SMP 2 Bangli yang katanya itu dari segi pengelolaan kebersihan lingkungan sekolahnya itu sangat luar biasa. Dan memang terbukti setelah kami menginjakkan kaki tadi di sini, tidak ada pemandangan yang menurut kami yang ganjil dari segi kebersihan lingkungannya luar biasa. Di samping sekolahnya asri, sejuk, memang cocok untuk bagaimana menimba ilmu di sini. Kemudian dari segi kebersihan lingkungannya, karena kenapa? Jika dibandingkan dengan sekolah kami yang siswanya yang luar biasa ya, dengan arealnya yang sempit, itu memungkinkan produksi sampah setiap hari itu luar biasa juga. Makanya kami ingin melihat bagaimana sih cara pengelolaan sampahnya di sini, bagaimana cara memanage mereka siswa-siswa supaya mereka mempunyai kebiasaan dan berperilaku peduli lingkungan. Itu yang kami melihat. Jadi tujuan utama kami. Tapi di samping itu juga ada tujuan-tujuan lain, masalah administrasinya apakah dan manajemen sekolah ini, itu embel-embel itu. Tapi tujuan saya yang pertama itu adalah pengelolaan sampah yang ada di SMP Bangli. Nah, baik Ibu, sebenarnya ada nih yang membuat saya penasaran karena jarak yang cukup jauh dari SMP 3 Makassar dengan SMP Negeri 2 Bangli itu kan sangat jauh sekali. Tentunya pasti ada perbedaan Bu dari segi pendidikannya, dan bagaimana sih
perbedaan di SMP 3 Makassar dengan SMP Negeri 2 Bangli ini, Bu. Nah, mulai dari Ibu ya, Bu ya. Perbedaan Pendapat dari Ibu. segi apanya nanti? Dari segi pendidikannya, Bu. Dari segi mengajar dan lain-lain. Oh, di sekolah kami itu jumlah siswa 1.500-an yang yang dibina oleh sekitar 60 orang siswa guru, dan tenaga kependidikan itu 22 orang tenaga kependidikan. Jadi untuk kami sistem moving class, kelas berpindah ya, berpindah kayak cuma yang menetap sekarang itu untuk sementara itu kelas 7. Jadi yang kelas 9 itu masih berpindah-pindah, itu untuk mensiasati kelas yang kurang tidak berbanding dengan jumlah siswa. Rombol 33 sementara ruang belajar itu hanya 28. Jadi bagaimana mensiasati keadaan seperti ini, kami moving. Jadi untuk mengatur rosternya di bagian kurikulum itu luar biasa. Otak yang berputar itu bagaimana mereka menyusun supaya guru-guru ini tidak tabrakan ya. Dan jam mengajar juga itu kayaknya overload yang mestinya 24 jam menjadi 30-an lebih, dengan mata pelajaran tertentu ya, ada juga mata pelajaran yang pas-pas. Jadi dengan ruangan kelas yang sedikit dengan jumlah ya siswa yang cukup banyak itu memungkinkan untuk perpindahan kelas, Bu ya. Mungkin ada tadi shift siang, shift pagi, mungkin ada gitu ya, Bu ya. Oh, tidak ada. Tidak ada shift siang, tidak ada shift pagi. Cuma misalnya yang belajar PJOK itu menggunakan lapangan sebagai tempat belajarnya. Yang belajar IPA itu menggunakan laboratorium untuk tempat belajarnya. Dan bagi yang ini kan ada namanya outing kelas di kurikulum Merdeka. Ya boleh di luar, boleh di luar di lapangan, taman-taman sebagai kebunkah sebagai tempat belajar mereka. Jadi tidak terbatas di ruangan di ruangan belajar saja, di ruangan kelas saja. Makanya tidak ada istilah istilah siswa yang mempertanggungjawabkan dalam satu ruangan itu. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Makanya rentang sekali dengan produksi sampah, karena tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Makanya itu tadi saya sudah bincang-bincang dengan Ibu Wakas kesiswaannya, bagaimana trik-trik mereka di dalam membina dan mendidik siswa ini, merubah mindset mereka, merubah attitude mereka, sikap perilaku mereka di dalam kepedulian mereka terhadap sampah. Terima kasih, Bu. Dengan pendapat Ibu Agustina bagaimana ya, Bu ya? Iya, terima kasih. Jadi kami di SMP 3 Makassar itu kami belajar hanya 5 hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat. Sabtu murni ekstrakurikuler. Namun di hari lain juga tetap berjalan ekstrakurikuler. Ya. Jadi Wakasek kesiswaan kami itu sebenarnya tugasnya ekstra. Inilah Wakasek yang paling lama pulangnya dan cepat datangnya. Paling sibuk ya, Bu ya. Paling sibuk terakhir. sampai kunci malam, sekolah. sampai jam 10 malam ada di sekolah. Kami sampai malam itu bukan hal yang luar biasa bagi kami. Sudah Ada biasa. hal yang biasa bagi kami. Iya. Jadi itu yang pertama. Jadi kami belajarnya itu dari Senin sampai Jumat, Sabtu murni ekstrakurikuler. Kemudian kami sebagai sekolah penggerak sudah masuk tahun keempat, sehingga P5 benar-benar kami jalankan sudah sesuai dengan jalurnya. Kalau di tahun pertama dan kedua itu kami masih pelaksanaan P5 di sekolah kami itu seperti berjalan di jalur di hutan belantara yang tidak punya arah. Mau cari ke internet semua juga sedang mencari-cari. Namanya juga angkatan pertama, tapi itu tadi cara kami menyiasati itu adalah dengan mengadakan refleksi di setiap akhir pekan, di setiap hari Jumat pasti kami mengadakan refleksi apa yang kami sudah lakukan, apa yang sudah kami lakukan di 4 hari sebelumnya. Ya, jadi jika kami menganggap jalan kami sudah jauh-jauh lagi dari aturan yang ada, maka kami tarik lagi supaya tetap berada di rel yang benar. Ya seperti itu. Iya. Kemudian itu tadi seperti yang Wakas kesiswaan kami mengatakan bahwa jumlah ruang belajar dengan siswa kami itu sangat tidak seimbang. Iya. Jadi ruang belajar yang tersedia itu hanya 28. Sementara rombel kami itu 33. Jadi apa langkah termasuk yang hybrid, iya, 2 kelas. Kalau kita jadi itu 35 semuanya. 2 kelas itu berarti 35. menjadi 35. Iya. 7 berarti. Iya, kelas iya. Jadi apa yang kami lakukan itu tadi
membagi ya. Jadi yang hybrid, yang apa, musola, masjid itu bisa jadi 2 rombel. Iya, lapangan bisa menjadi Tiga. 3 rombel. Jadi semua jalan berdasarkan roster. Jadi di kelas 7 yang belajar olahraga, yang pertama ada yang kelas 8 ada yang belajar olahraga, di kelas 9 juga ada yang belajar. Jadi 1 dan 3 belajar kan 3 yang langsung jalan. Jadi itu cara kami untuk menyiasati kurangnya ruang belajar. Iya. Kan ada biasa ada kalau misalnya kelas A ini misalnya keluar olahraga kan biasanya kosong kelasnya. Ini tidak ada kosong, diisi oleh kelas lain. Nah, tidak ada dimanfaatkan oleh orang lain, makanya di dalam roster itu luar biasa. Kalau kelas menetap kan, kalau olahraga kan Kosong. ruangannya kosong. Kosong. Ya, kami tidak mengenal kosong. Jadi ketika ada yang anak-anak yang misalnya si kelas Keluar. A misalnya keluar untuk olahraga, maka kelasnya ini ya digunakan. Jadi anak-anak setiap siswa itu harus wajib membawa ransel. Jadi setiap berpindah itu wajib membawa perlengkapannya. Dan di sekolah kami itu anak-anak diwajibkan untuk membawa bekal sendiri dari rumah, jadi makan dan minumnya. Tapi kami selalu menghimbau, setiap saat kami menghimbau, namanya juga anak-anak tetap wajib selalu diingatkan agar membawa tempat makanan dan itu dari rumah, dan menggunakan tempat yang bisa digunakan berulang-ulang. Itu cara kami, salah satu cara kami untuk meminimalisir sampah. Kemudian kalau pulang wajib membawa sampah untuk disimpan di pembuangan akhir. Jadi seperti itu. Baik Ibu, semoga pendidikan di Makassar semakin maju lagi ya Bu ya. Amin. Pertanyaan terakhir saya, mungkin ada pesan dan kesan bagi SMP Negeri 2 Bangli agar bisa lebih maju lagi ke depannya Bu. Bisa didahulukan oleh Ibu Alice. Oke. Apa ya? Kesan saya luar biasa. Bukan karena saya sedang diwawancara, tidak. Tapi begitu masuk, saya sudah langsung merinding melihat suasana lingkungannya yang begitu asri ya. Tak pernah sekali saya mendapatkan sampah plastik. Iya, sampah plastik. Kemudian saya langsung kode dengan Ibu Wakasek, ke siswa langsung mengatakan, tidak, benar-benar semua yang digunakan adalah yang ramah lingkungan. Iya, kami berjanji, kan tidak semua guru datang nih. Ya. Jadi kami berjanji bagi guru yang datang dan melihat langsung keadaan di SMP Negeri 2 Bangli itu menjadi motor untuk melakukan perubahan yang lebih baik di sekolah kami. Gitu. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Sangat mengapresiasi sekolah kami ya Bu ya. Luar biasa dipertahankan, semoga SMP Negeri 2 Bangli itu senantiasa terus berbenah diri dan tetap berprestasi. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin Ibu Satu kata, is the best. Tagline sekolah kami mah Spentik is the best. Ternyata Is the best. Ada Bangli lagi is the ada. best. Dan saya salut juga atas keramatan. Itu barangkali yang saya tidak bisa mengungkapkan yang lain karena apa ya, sudah diungkapkan tadi. Pertama saya masuk di sini luar biasa, Masya Allah, kalau menurut keyakinan kami luar biasa, bersih, asri, rapi, indah, siswanya juga sopan-sopan, dan ada satu yang menarik bagi saya, kucir rambutnya siswa. Kepang dua. Iya, kepang duanya. PR-nya kesiswaan. Karena kalau memang saya wajib memang mengikat rambut yang tidak pakai hijab, karena mayoritas siswa kami pakai hijab. Wajib hukumnya mereka ikat rambut, tetapi Salah satu tata tertib. Salah tertuan dalam tata tertib kami. Yang perempuan itu ikat rambut, tetapi itu cuma satu. Tapi saya kok lihat tadi lebih rapi kalau yang dikucir-kucir begini. Semuanya ya. Dan ada satu tambahan, Nak. Tadi itu waktu penyambutan ya di ruang apa tadi? Aula tadi penyambutan itu. Sebenarnya saya sudah gatal mau bertanya, saatnya diberikan kesempatan bertanya. Begitu kepala sekolah mengungkapkan ada sebuah inovasi, yaitu setiap hari ada program khusus ya. Makanya saya sudah bincang-bincang dengan beliau, Bapak Wakil Kurikulum. Bagaimana sih triknya, bagaimana sih teknik, bagaimana caranya Bapak melaksanakan yang 6 itu di hari Senin sampai Sabtu itu berbeda-beda programnya dan semua bisa jalan, dan ilmunya saya sudah curi. Terima kasih banyak Pak.
Itu. Kalau kami hanya memang ada itu cuma mingguan, tidak Iya. hari-hari. Oh. Ada Jumat literasi, ada Jumat sehat. Jumat sehat itu senam bersama. Iya, iya. Jumat bersih itu kerja bakti bersama. Jumat literasi 30 menit pertama, 35 menit Tapi pertama itu hanya di membaca. hari Jumat. Hanya di hari Jumat. Per minggu ya, Weh? Ya per Iya. minggu, tidak Jadi hari-hari. misalnya pekan ini Jumat ibadah, Jumat depan itu Jumat sehat. Jadi iya kami tidak, makanya dengan bincang-bincang dengan Pak Makanya Wakil setiap Gubernur, hari. Di sini iya, setiap hari luar dari biasa. iya. satu Rupanya minggu. diambil di jam pertama semua. Iya, iya. Baliknya jalan iya. Jadi luar Mudah-mudahan Jalan kami jadwal. bisa Iya. juga menerapkan seperti Insya Allah. itu dengan jumlah siswa yang luar biasa juga kenalan. itulah yang menjadi kendala Iya. pertama. Nah, jumlah siswa yang luar biasa mengaturnya itu. Jangankan mau upacara saja orang Iya. teriak-teriak. Pergantian jam itu berdengung itu. Seperti Bergemuruh ya, bergemuruh bergemuruh gitu. itu tangga naik turun Pergantian itu bergantian jalan jam. kaki itu karena pergantian per jam pelajaran itu 5 menit kami kasih kesempatan. Iya, 5 menit toleransi untuk mereka waktu. berjalan, toleransi waktunya dari kelas, misalnya dari kelas bahasa ke kelas matematika itu kami beri waktu 5 menit. Iya, karena mereka kan berjalan, jadi Iya, jalan iya. terus. Nah, di situ sehatnya anak-anak kami. Karena jalan terus Kalau dengan iya, mengenteng rasa. itu alasan kami ke Iya. orang tua kalau kadang anaknya mengeluh capek mengajar tiap hari baru pulangnya jam 3.30 Iya. misalnya. Kami biasa memberikan apa ya, Bang, itu kalau berjalan itu setiap hari nak sehat. Iya, Nah, iya, betul. apalagi yang kita mau bilang. Satu-satunya cara untuk menyiasati mereka yang banyak begitu. Iya, dan mereka sudah tahu konsepnya seperti apa jumlah siswa di SMP Negeri 3 Makassar. Kami sering sebut dengan Spentik. Iya, jumlah siswa di Spentik itu luar biasa dan luar biasa tantangannya untuk wakil kesiswaan. Beliau ini sampai masuk rumah sakit waktu penerimaan siswa baru. Susah sekali memberikan pemahaman kepada orang tua agar memindahkan anaknya pilihannya itu ke SMP lain. Karena SMP lain di sekitar kami itu banyak sekali dan mereka tidak sampai kuotanya. Tapi semua memang bertumpuk di SMP, tidak bisa. Kita berikan alasan mau tetap di SMP 3 dengan catatan jangan kecewa jika anaknya hybrid, siap. Yang penting lambang SMP 3. Sangat terkenal. Sudah mempercayai. Iya. Iya, luar biasa. Itu tantangan bagi kami sekaligus. Aduh. Iya, Ibu bisa bayangkan, tidak usah kami ceritakan, Ibu sudah bisa bayangkan. Kalau sendiri. kami tanya Anak apa sendiri yang bisa menarik, bayangkan. Pasti banyak katanya sekali. ekskul. Iya. Karena di sasaran mutu kami itu kami mentargetkan 30 trofi dalam 1 tahun, itu sampai 90 hampir 100 trofi dipersembahkan siswa. Tahun Iya. itu sampai 97 terakhir ini 97 dalam 1 tahun ya. Tahun 2023 itu 97 trofi baik nasional maupun internasional. Internasional itu taekwondo kami yang sampai ke internasional juara 1. Iya. Sangat diburu sama masyarakat. Nah, itulah yang dia buru. Karena Jadi, kenapa? Penempatan trofi-trofi piala-piala itu sampai kami gunakan selasar-selasar. Tidak ada lagi. Tidak muat lagi. Iya, trofi yang sudah puluhan tahun itu terpaksa kami singkirkan dulu. Karena banyak dikumpul oleh banyak. trofi-trofi yang baru. Kami berusaha meningkatkan itu SMP 3 namanya dari segi itu karena mau kita mau berlomba dari segi apa tidak ada luas wilayah kami. Kami tidak pernah dapat yang namanya SSN, RSBI tidak pernah. tidak pernah karena lokasi kami yang sempit. Iya, tapi kami pernah membina 4 tahun selama 4 tahun kelas akselerasi CIBI. Iya, canda istimewa, bakat istimewa. Pernah kami 4 tahun, tapi Iya. setelah muncul kurikulum 2013 kan sudah tidak boleh. Iya. Nggak ada kelas ini. Kami juga sekolah inklusif. Iya, jadi di sekolah kami juga ada 11 ada sekarang. 11 anak ABK. Mulai dari yang parah hingga yang Sampai ringan. yang Itu semua urusannya kesiswaan. Iya, dan itu kayaknya kesiswaan dari Ibu ini luar biasa. Saya sadar sama kakanda saya yang satu ini luar biasa. Iya. Itu Nak. Iya. Terima kasih ya, Bu ya. Baik Ibu, terima kasih kami ucapkan kesediaan Ibu telah hadir di acara ngopi kali ini. Nah, semoga sehat selalu ya Bu ya bersama Amin. rombongannya. Sehat selalu di jalan terutama ya Bu ya. Semoga sehat sampai tujuan. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, sahabat Bajar Dwi Spenbah, setelah tadi wawancara saya dengan Ibu Agustina dan bersama Darmawati. Ibu Darmawati. Nah, saya Imade Sumberana pamit undur diri bersama kru yang bertugas di acara podcast kali ini.
Salam sehat dari kita semua di teman-teman di warga Makassar. Salam sekolah penggerak. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam